Halo Nerd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dada. Oke, jadi di video kali ini gue mau membandingkan figur Ori dan KW. By the way, tahun lalu gue lumayan sering ya membandingkan mainan KW dan mainan Ori. Bahkan KW pun itu kadang-kadang ada 2 atau 3 jenis KW gitu ya. KW premium, KW yang jelek banget gitu juga ada. Sekarang gue mau balik lagi membandingkan main original dan KW. Dan mungkin gue bakal bikin segmen baru, gue namain #bandingin ya. Jadi kalau lagi ada waktu nanti gue bakal rubah judul semua review perbandingan gue jadi #bandingin. Dan kali ini gue bakal membandingkan, ini dia, SAF Kamen Rider Game atau Gaim. Sudah ada ekstraknya ya, masih hangat di pasar jual beli online. Gua pun sudah mulai menjual. Buat kalian yang berminat, langsung aja hubungi Instagram @banggam.toys. Dan ini versi Kamen Rider 20 Kick version. So, gue bakal bandingin ini, tapi gue nggak bakal ngomongin karakternya karena jujur aja gue belum nonton, belum kenal ini siapa, namanya apa. Gue pure mau membandingkan kualitas action figurnya, dari detail figurnya, aksesoris, artikulasi, dan lain-lain. So langsung aja gue masukin di box beracun ya. Kita lihat lebih detail kedua figur ini. Let's go. Oke geng, so ini dia SAF Game original dan KW. So langsung aja kita lihat dari boxnya dulu ya. Yang pertama untuk desain memang 100% sama plek-ketiplek ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, nih paling kelihatan dari warna biru ininya ya, dia lebih gelap, sedangkan yang KW lebih redup warnanya. Kayak warnanya nggak keluar gitu. Lalu perbedaan lagi ada di spot UV. Nih di bagian yang abu-abu ini atau tulisan tuh Kamen Rider-nya, dia ada spot UV. Kelihatan ya tuh, cling yang original. Kalau yang KW nggak ada sama sekali, polos. And then tidak ada stiker Tamashii Quality untuk di KW. Dan yang pasti tidak ada logo biasanya. Tidak ada logo macam-macam ini. Untuk yang KW hanya tulisan Legend Creation. Sekarang ada tulisannya, dulu sih nggak ada ya, sama sekali polos. Lihat di sisi samping, nih baru kelihatan jelas ya, warnanya lebih redup yang KW. Kalau yang original lebih keluar warnanya. Dan tidak spot UV juga untuk tulisannya ya, tuh kelihatan. Another side sama juga. Ini kalau warna orange-nya mostly mirip ya, agak susah dibedakan. Hanya tulisan Kamen Rider-nya lagi nih, spot UV, yang KW tidak. Dan warna putihnya juga sedikit berbeda ya, kelihatannya. Kalau bagian belakang yang KW malah lebih terang ya warnanya ya. Lalu bagian bawah bedanya ada logo Toei Company, terus warning dan disclaimer lainnya. Ini template seperti yang sudah-sudah. Dan kalau yang KW beda bentuknya tuh. Ini mungkin mininya tetap sama warning, tapi beda ya, kelihatan bedanya. Nah yang menarik lagi bagian bawah nih, layoutnya bener-bener beda. Yang original ada nomor teleponnya. Kalau yang KW hanya ini aja nih, Kamen Rider Game, terus logo Legend Creation ya. SAF figure artnya diganti Legend Creation. Dan ini dia bagian dalamnya. Dan part lainnya yang pasti kalau original dapat manual book, manual paper, dan bagian yang beda lagi ada di stand base. Kalau yang KW ini mostly stiker sudah tertempel dan hanya satu layer doang. Plastiknya ya mirip-mirip lah, cuman agak butek sedikit. Kalau yang ori jenisnya sama dengan Kicks version yang lain ya, bentuk Rider Watch gini, ditempel 2 layer, diselipin ya desainnya. Nah ini yang original, ini yang KW ya. So sekarang langsung aja kita lihat perbandingan action figurnya dulu ya, antara yang original dan yang KW. Oke, itu tadi sekilas sudah kita lihat. Jadi perbedaannya adalah yang kelihatan dari bagian kepala ini tanduknya ya. Ini tanduknya, detail di tanduknya jelas berbeda. Ada titik merah kalau di original dan di KW-nya tidak ada. Terus di atas jidatnya ini warna hijau ya. Kalau yang KW hijau juga, cuman agak bleber tuh.
Tapi gue yakin setiap KW beda-beda nih kualitasnya nih. Lalu bagian kaca di matanya ini yang KW itu lebih sedikit butek ya. Nggak se-clear yang original ya. Lalu overall kayak di bodinya ini armornya beda kualitas cat ya. Kalau yang ori lebih doff, kalau yang KW agak sedikit glossy sih kelihatan di armornya. Kalian bisa lihat pantulan cahayanya yang putih, beda ya. Overall sama di semua armor, nih kepalanya juga. Lalu kita lihat kualitas beltnya ya. Yang pasti beltnya juga beda kualitas detail. Ini yang original, pastinya detailnya luar biasa keren ya. Karena jualannya di beltnya ini nih. Kalau SAF Kamen Rider beltnya pasti keren. Dan ini yang KW, not bad sih dibandingkan dengan yang Agito kemarin, yang parah banget bedanya. Ini hampir mirip, hanya beda detail di orange-nya itu. Ya, kualitasnya pasti beda lah. Men, ada harga, ada barang sih, balik lagi ke situ ya. Dan di bagian bodinya, basic bodinya juga agak sedikit berbeda. Tidak semulus yang original pastinya. Yang KW agak sedikit, gua nggak tahu apa namanya ya, agak sedikit bertekstur gitu ya. Kalau yang original mostly mulus. Kalau yang KW kayak agak bertekstur gitu ya. Kelihatan nggak sih, kayak keriput-keriput gitu. Lalu aksen garis-garis emasnya ini sih mirip, mostly mirip. Really good. Dan yang menarik adalah tangannya, yang KW itu lebih panjang dari yang ori. Overall body gue rasa tingginya juga lebih tinggi yang KW ya. Ini jarang-jarang sih. Biasanya yang KW itu lebih kecil. Kalau SHF Marvel ya, yang udah pernah gue review, Marvel SHF KW lebih kecil dari yang ori. Nah, kalau yang Kamen Rider ini kebalik. Ini yang KW lebih tinggi sedikit, tangannya lebih panjang. Dan ini kalau dilihat dari bagian belakang, titik hijaunya berbeda ya, lebih rapi yang original pastinya. Kalau yang KW agak sedikit bleber, but tidak terlalu masalah buat gua. Begitupun dengan beltnya juga, catnya ini agak kurang rapi. Dan colornya agak sedikit belang kalau yang KW ya, birunya lebih gelap sedikit banget, nggak terlalu kelihatan. Kalau yang ori mostly sama dengan biru-biru lainnya. Next round, gua mau coba artikulasi. Kita bandingkan artikulasinya antara yang original dan yang KW. Dari ori dulu, kepalanya bisa 360 derajat pastinya, tidak masalah. Yang KW sama juga pastinya, tidak masalah. Menengok ke atas, yang KW lebih unggul ya. Menengok ke bawah juga sama. Wow, kok bisa ya? Ini udah maksimal. Yang KW lebih unggul, bisa menengok ke bawah sampai segini ya. Artikulasi armor bahu jauh berbeda. Yang original bisa setinggi ini, yang original bisa setinggi ini, yang KW hanya segini aja. Untuk tangan hampir sama, tapi yang punya gue ini tangan kirinya agak letoy tapi ya. Tuh. Tapi masih aman diberdiriin sampai segini. Sama-sama di bicepsnya ada artikulasi, bisa diputer. Yang KW agak keset ya bicepsnya, gue nggak mau maksain, takut patah. Dan ini minusnya, kalau yang KW dadanya sering banget copot. Siku double join sempurna, hampir sama keduanya. Yang original tangannya bisa diputar pastinya, ke bawah segini, ke atas segini. Ini yang KW juga sama, bisa diputer, sama juga ke atas ke bawah. Dan bedanya yang KW ini joinnya lebih keluar tuh, kelihatan ya. Mungkin ini salah satu yang bikin tangannya kelihatan lebih panjang, karena joinnya mostly lebih gede kali ya, atau keluar gini, kelihatan kan. Sikunya juga kelihatan ada gap di sini, kalau yang original nggak ada. Sekarang bagian torso sama pinggang ya, ini bisa diputar-putar segini. Oke. Yang KW juga sama, nggak jauh beda. Oke, kakinya bisa split segini, dan keduanya cukup keset ya, tidak letoy. It's nice, really good. Yang original bisa diputar pahanya. Yang KW agak keras,
Gua nggak berani maksain. Lututnya sama segini jauh, kakinya ke atas segini, ke bawah segini. Lebih better yang KW ya. Dan ada artikulasi di ujung kakinya seperti biasa. Oke, so itu tadi artikulasi. Gimana menurut kalian? Better mana? KW atau ori? Komen di bawah ya. Menurut gua at some point yang KW ini cukup oke. Artikulasi di bagian kepala tadi menengok ke atas dan ke bawahnya lebih better yang KW malah surprisingly. Tapi ada beberapa poin juga kayak di bagian paha yang original bisa diputar, yang KW tidak bisa dalam artian mungkin ini karena catnya lengket atau gimana. Gue yakin sih sebenarnya sistem joinnya mirip-mirip aja ya. Dan minusnya lagi kalau yang KW armornya sering copot, sama kepala juga sering copot. Tapi ya it's okay lah, buat gue itu normal buat barang KW. Next round kita mau membandingkan aksesorisnya. Yang pertama bagian tangan. Ini kelihatan bedanya ya, armor emasnya dari kualitas cat. Dari kualitas cat hampir sama seperti body tadi, bedanya sculptnya juga ada perbedaan. Lihat ya garisnya, nggak tahu kalau yang KW tegas banget garisnya sampai kelihatan garis. Kalau yang original mostly lebih smooth. Lalu kita lihat basic warna birunya, yang ori glossy ya, yang KW malah doff. Kok gue lebih suka yang KW nih part ini nih. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, ini another hand. Oh my god. Ini battle damage, gengs. Lihat ya bagian emasnya. Ini battle damage nih, pastinya habis lawan Gorgom. Basic birunya sama, glossy untuk yang original, yang KW doff. Another hand sama kualitasnya sama yang sudah-sudah. Tangan terakhir ya mirip lah sama yang sudah-sudah ya. Ini bentuk armor tangan emasnya ini agak sedikit berbeda. Shape nih ya kelihatan, dan catnya juga yang pasti beda. Nah sekarang dari senjatanya yang KW dan original. Oke, yang paling jelas perbedaannya adalah bagian sisi luar jeruknya ini, yang putihnya ini tuh. Kalau yang KW dia terlalu ngangkat ya. Ini nggak bisa di, oh nggak bisa, gue takut patah ya. Ini terlalu ngangkat keluar. Tapi gue nggak tahu kalau produk KW lain biasanya emang kualitasnya pun berbeda-beda ya KW-nya. Nggak beda jauh sih, tapi mostly mirip lah. Lalu di catnya yang pasti emang agak sedikit berbeda. Glossy, yang KW glossy, yang ori lebih doff. Lalu sculptnya, garis-garis tekstur jeruknya kalau dilihat yang original mostly lebih rapat-rapat ya daripada yang KW. Gue nggak ngerti sih, berarti ini moldnya beda ya, bikin sendiri ya apa gimana sih, nggak paham gue. Lalu kita lihat bagian gagangnya, grip atau pegangannya ya, ini beda ya, abu-abunya. Ini bagian atas abu-abunya yang KW lebih banyak. Lalu bagian bawahnya ini juga bentuknya yang KW agak sedikit aneh ya dibanding yang original. Dan next untuk pedangnya, dari bagian atas kita lihat cat kuningnya ini juga sudah berbeda. Yang KW ini kuning banget ya, yang original kuningnya lebih tipis. Dan ini kualitas catnya juga pastinya berbeda. Yang KW ini catnya gua nggak tahu ya, dia bener-bener kayak bertekstur gitu, nggak mulus ya, beda dengan yang original. Lalu titik-titik ininya lebih rapi, ini ala-ala ninja gitu ya. Yang KW titik-titiknya offset semua. Nah di sisi satunya ini yang beda banget. Yang KW dia dicat abu-abu, yang original nggak ada catnya. Jadi yang bener yang mana nih? Yang KW inisiatif juga dia, ada cat abu-abunya gini ya. Kalau aslinya gimana gua nggak tahu ya. And then kita lihat kalau yang original, ini bagian sini ada gambarnya ya, tuh stiker. Kalau yang KW kagak ada. Dan ini detailnya juga, liningnya lebih rapi yang original pastinya. Kalau yang KW sedikit tebel ya, garis abu-abunya. Untuk senjata dia bisa digabung gini ya. Oke, jadi kayak tombak gitu. Dan yang KW juga tidak masalah, bisa digabung dengan sangat mudah.
Oke geng, so itu tadi review SAF Game Kick version, perbandingan antara original dan KW. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Pastinya yang original lebih unggul ya dari segi artikulasi, detail, kerapihan dan lain-lain. Tapi yang KW pun juga tidak jelek-jelek amat, masih aman menurut gua ya. Dengan harga 250 ribuan kalian bisa dapetin mainan KW yang kualitasnya tidak jelek seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian memang belum ada budget untuk beli yang original, ambil yang KW juga nggak apa-apa gengs. Yang penting happy ya. Tapi kalau emang punya budget lebih, budget cukup, gua saranin ambil yang original langsung daripada yang KW. Oke? So untuk yang original ini mostly harganya 700-800 ribuan kali ya. Kalau yang KW harga pasar 250 ribuan. Jadi sekali lagi kalau kalian punya budget untuk beli ori, belilah yang original. Kalau emang nggak ada, ya udah yang KW dulu nggak apa-apa ya. Itu pilihan aja ya, yang penting happy. So akhir kata, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi pertimbangan untuk kalian. Jangan lupa di share, like, dan subscribe channel Bang Agam Dadam. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian keinfo dan ikut keracunan juga. Jangan biarkan lo keracunan sendirian geng. So sampai ketemu di video berikutnya. Support terus channel ini biar gue tetap semangat bikin konten untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.